Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Melin Fonira Deviola, Ramadayani Putri, dan Regita Drisya Cayani. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai peranan pendidikan dan kesehatan bagi pembangunan dalam konteks human capital. Berikut pembahasannya. Baiklah, adapun latar belakang dari pembahasan ini yaitu pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar terlepas dari hal-hal yang lain. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas dan berada pada inti makna pembangunan. Pada saat yang sama, pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi yang modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini yaitu: pertama, pendidikan dan kesehatan sebagai investasi pembangunan; kedua, investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan; ketiga, sistem pendidikan dan pembangunan; keempat, sistem kesehatan dan pembangunan; dan yang terakhir adalah kebijakan untuk kesehatan, pendidikan, dan penghasilan. Pendidikan dan kesehatan sebagai investasi pembangunan. Kenapa kedua hal ini dapat dikatakan sebagai investasi pembangunan? Karena pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. Selain itu, kedua hal ini juga berhubungan langsung dengan sumber daya manusia, sehingga harus menjadi hal yang paling diprioritaskan oleh pemerintah. Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia agar lebih berdaya saing, maka kualitas pendidikan dan kesehatan ini harus terus diperbaiki. Kesehatan merupakan kesejahteraan, sedangkan pendidikan merupakan hal pokok untuk menggapai kehidupan yang lebih memuaskan dan berharga. Keduanya merupakan hal yang paling penting untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti dari makna pembangunan. Berikut ini merupakan penyebab sektor pendidikan menjadi sektor unggulan dalam pembangunan nasional suatu negara. Yang pertama, hasil atau outcome pendidikan memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah atau negara. Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, akan makin tinggi pula peran produktivitas masyarakat sehingga akan meningkatkan income per kapita masyarakat. Yang kedua, hasil pembangunan sektor pendidikan diharapkan akan mengubah sikap dan mental masyarakat, misalnya dalam bidang kesehatan. Pendidikan yang baik pada hakikatnya akan mengubah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Tingkat pendidikan yang tinggi juga akan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, karena peningkatan rata-rata pendidikan masyarakat akan meningkatkan usia rata-rata perkawinan dan akan menekan angka kelahiran sehingga nantinya akan menekan angka pertumbuhan penduduk di suatu negara. Yang kedua, investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan melalui pendekatan modal manusia. Modal manusia atau human capital meliputi pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia lainnya yang jika ditingkatkan akan meningkatkan produktivitas. Dengan kata lain, peningkatan faktor-faktor tersebut akan membuat modal manusia yang melekat pada dirinya semakin tinggi. Tingkat pendapatan bervariasi dalam siklus hidup orang-orang dengan tingkat pendidikan lebih tinggi. Secara umum, menuntut ilmu di jenjang yang lebih tinggi akan menghabiskan lebih banyak waktu. Tapi, dengan meningkatnya pendidikan, seseorang bisa mendapat jabatan yang lebih baik sehingga pendapatannya juga akan meningkat. Dan dapat disimpulkan bahwa mengorbankan waktu untuk meningkatkan pendidikan akan lebih menguntungkan apabila dibandingkan dengan langsung bekerja. Selanjutnya di sini ada tabel perbandingan pendidikan terhadap pendapatan. Nah, untuk masyarakat yang tidak berpendidikan bisa dilihat itu hampir tidak ada peningkatan pendapatan dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk masyarakat dengan pendidikan sekolah dasar itu terjadi peningkatan pendapatan tapi tidak begitu signifikan. Dan untuk masyarakat dengan pendidikan sekolah menengah terjadi peningkatan di sekitaran umur awal 40 hingga umur 50-an. Dan yang paling jelas terlihat pendapatannya itu terus-menerus meningkat adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan universitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan seorang akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan orang tersebut.
Masalah-masalah yang terjadi di negara-negara berkembang. Yang pertama, buruh anak-anak. Buruh anak-anak merupakan fenomena yang meluas di negara-negara berkembang. Apabila anak-anak yang berusia kurang dari 14 tahun terpaksa bekerja, maka waktu mereka untuk bersekolah juga akan berkurang. Hal ini diperparah dengan tingkat kesehatan buruh anak-anak lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak bekerja meskipun sama-sama dari keluarga miskin. Terdapat 3 pendekatan utama atas kebijakan mengenai buruh anak-anak yang berlaku, yaitu yang pertama, memandang buruh anak-anak sebagai cerminan dari kemiskinan. Yang kedua, menekankan strategi yang mengupayakan agar lebih banyak anak-anak yang bisa bersekolah. Salah satu caranya, pembangunan sekolah-sekolah baru di kawasan perdesaan. Yang ketiga, menganggap bahwa buruh anak-anak tidak bisa dicegah, paling tidak dalam jangka pendek, dan lebih menekankan pada ukuran-ukuran yang meringankan seperti peraturan dapat mencegah penganiayaan anak dan memberikan pelayanan bagi penunggu anak-anak yang bekerja. Kesenjangan gender. Kesenjangan gender dalam pendidikan banyak terjadi di negara-negara berkembang. Kasus yang sangat besar terjadi di negara kurang berkembang seperti Afrika dan India. Hal ini dikarenakan perempuan muda menerima pendidikan yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki muda. Selain itu, sebagian besar orang yang buta aksara merupakan perempuan. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut melalui peningkatan pendidikan bagi perempuan karena akan mempertinggi tingkat produktivitas, menghasilkan partisipasi angkatan kerja yang lebih besar, penundaan pernikahan, penurunan tingkat fertilitas, dan peningkatan kesehatan pada asupan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Putri. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang sistem pendidikan dan pembangunan. Yaitu yang pertama ada hakikat pendidikan dan pembangunan nasional. Yang kedua ada esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan dan pembangunan nasional. Pembangunan berasal dari kata bangun yang berarti membuat, mendirikan atau membina. Jadi pembangunan adalah usaha yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama, memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Pendidikan berasal dari bahasa Latin educare atau yang berarti keluar. Pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan kebodohan menuju kecerahan pengetahuan atau dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi, apabila dalam kehidupan manusia tidak dibarengi dengan pendidikan, otomatis kehidupan manusia itu tidak akan terarah dengan baik. Tetapi sebaliknya, apabila kehidupan manusia dibarengi dengan pendidikan, maka kehidupannya pun akan terarah dan menjadi lebih baik. Yang kedua, ada esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antar keduanya. Pendidikan merupakan usaha dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri manusia. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan, yaitu seperti pembinaan, penyediaan sarana, dan seterusnya. Selanjutnya, sumbangan pendidikan pada pembangunan. Pendidikan sebagai upaya yang bulat dan menyeluruh, hasilnya tidak segera dapat dilihat. Ada jarak penantian yang cukup panjang antara dimulainya proses usaha dengan tercapainya hasil. Jika pembangunan dipandang sebagai sistem makro, maka pendidikan merupakan sebuah komponen atau bagian dari pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu segi sasaran, segi lingkungan, segi jenjang pendidikan, dan segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Selanjutnya, sistem kesehatan dan pembangunan. Prinsip dasar kesehatan pembangunan pada hakikatnya adalah nilai kebenaran dan normal atau aturan pokok yang bersumber dari filsafat dan budaya bangsa Indonesia sebagai landasan untuk berpikir dan bertindak dalam pembangunan kesehatan. Peran pemikiran dasar dan prinsip dasar pembangunan kesehatan, terutama untuk 1. Mempercepat pelaksanaan pembangunan kesehatan dan agar lebih terarah. 2. Mendukung penguatan dan percepatan pelaksanaan paradigma sehat dalam pembangunan kesehatan. 3. Prospek dari dasar pembangunan kesehatan perlu menggunakan pendekatan proses yang terarah, menyeluruh, dan saling terkait serta realistik dan didukung dengan sumber daya yang memadai.
Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai kebijakan untuk kesehatan, pendidikan, dan penghasilan, yang terbagi atas 3, yaitu kebijakan kesehatan, kebijakan pendidikan, dan kebijakan penghasilan. Kebijakan kesehatan dapat dilihat sebagai jaringan keputusan yang saling berhubungan untuk membentuk suatu strategi atau pendekatan dalam hubungannya dengan isu-isu praktis mengenai pelayanan kesehatan. Dalam menganalisis kebijakan kesehatan, selalu mempertimbangkan pada aspek yaitu kemiskinan, keadilan, pembangunan, dan bantuan dalam sektor kesehatan. Selanjutnya adalah kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. Pertama itu adalah untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi. Kedua, meningkatkan kemampuan akademik. Ketiga, melakukan pembaruan sistem pendidikan. Keempat, memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah. Kelima adalah melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Yang keenam, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin. Lalu yang ketujuh, meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan terakhir adalah meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Dan yang terakhir adalah kebijakan penghasilan. Kebijakan penghasilan atau kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik. Adapun tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini adalah pertama, menstabilkan ekonomi negara. Kedua, untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Selanjutnya, untuk mengurangi jumlah pengangguran. Dan yang terakhir adalah menekan pengeluaran negara. Baiklah, kesimpulannya yaitu kesehatan dan pendidikan merupakan dua hal yang langsung terkait dengan sumber daya manusia, di mana kedua hal ini sangat mempengaruhi suatu negara untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang maksimal, sehingga perlu diberikan perhatian khusus oleh pemerintah agar dapat menentukan strategi yang tepat untuk mengembangkan sumber daya dan potensi yang ada. Kesehatan merupakan modal penting dalam mendukung terlaksananya pendidikan yang maksimal, sehingga nantinya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang akan menjadi modal utama dalam membangun perekonomian yang maju dan lebih baik ke depannya. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Sehingga dalam hal ini, Indonesia harus mampu memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya agar Indonesia tidak tertinggal jauh dari negara-negara lain. Jika tingkat kesehatan dan kualitas pendidikan berhasil dimaksimalkan dengan baik, maka daya saing individu dan masyarakat akan mampu mendorong dan meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan memiliki daya saing dengan negara lain. Baiklah, sekian materi presentasi dari kelompok 7. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.